Wabah pandemi PMK pada sapi tidak berlangsung secara sekaligus, tetapi memiliki fase. Biasanya fase awal adalah luka pada hidung dan mulut. Jadi di sini sapi-sapi ini sudah melewati fase pertama, di mana PMK biasanya menyerang hidung dan mulut dan kehilangan nafsu makan. Tetapi sapi ini sudah sehat, kemudian nafsu makannya sudah kembali, sudah lahap dia makan rumput. Setelah fase PMK menyerang mulut dan hidung, biasanya diikuti fase yang berikut adalah virus ini menyerang pada bagian kuku kaki dari sapi. Jadi seperti ini. Ini bagian kaki pada bagian kuku yang terserang oleh virus PMK ini. Biasanya ditandai dengan merah-merah, kemudian pada tahap akutnya adalah ada luka yang itu biasanya dikerubuni oleh lalat. Kaki yang terkena PMK ini biasanya mengeluarkan cairan dan berbau. Ini luka yang terjadi pada kuku kaki ini, jika dia dikerubungi oleh lalat, maka biasanya lalat meletakkan telur dan keluarlah larva atau ulat dari lalat itu. Ini pada bagian belakang yang terkena virus mengalami pengeluaran cairan yang biasanya diserang oleh lalat-lalat. Untuk kaki yang luka mengeluarkan cairan ini kalau boleh dibilang tidak ada obatnya karena virus. Kita hanya menjaga supaya tetap bersih dengan menyemprotkan disinfektan. Untuk penyemprotan disinfektan ini tidak harus kita menggunakan yang mahal-mahal. Biasanya di sini teman-teman peternak ada yang menggunakan minyak tanah, ada yang menggunakan solar, ada yang menggunakan bensin, ada yang menggunakan sabun antiseptik. Itu juga bagus dibandingkan kalau menggunakan disinfektan yang mahal. Itu pada saat sekarang bisa sampai harga 150 sampai 200. Cukup menggunakan sabun antiseptik supaya tidak ada lalat yang meletakkan telur yang menjadikan ulat. Itu adalah fungsinya untuk membunuh larva lalat yang menempel pada luka. Ini pada bagian belahan kuku kakinya ini sudah mengeluarkan cairan. Jadi saya ini menyemprotkan menggunakan sabun antiseptik cair. Ya kasih lagi rumput ya. Ini yang
mengeluarkan cairan, kita semprot menggunakan sabun antiseptik. Supaya lalat tidak meletakkan telur di sini yang nantinya menjadi larva. Cukup dengan sabun antiseptik saja ini sudah membantu. Tandanya sapi itu tidak menghentak-hentakan kakinya lagi. Sapi ini merasa nyaman disemprot dengan sabun antiseptik ini. Nah, ini hasilnya. Kaki sapi yang kita semprot dengan sabun antiseptik. Murah meriah ini, teman-teman peternak. Jadi kita semprot semuanya. Ini minggu yang lalu dia mengeluarkan cairan, tapi alhamdulillah sudah kering. Disemprot dengan sabun antiseptik ini. Jadi ini yang saya gunakan adalah sabun antiseptik cair. Alhamdulillah cukup membantu untuk mengurangi luka dikerubuti oleh lalat. Ini hanya sabun antiseptik murah meriah dibandingkan jika kita membeli disinfektan yang mahal harganya. Sementara formalin untuk di daerah sini kita tidak bisa membeli di apotek, harus ada izinnya. Jadi teman-teman peternak tidak usah khawatir jika sapinya terkena PMK. Jika sapi teman-teman sudah lahap makan, nanti PMK akan hilang dengan sendirinya. Jadi fase terakhir di mana dia terdapat luka pada bagian kuku. Asal teman-teman tetap menyemprot dengan larutan disinfektan antiseptik, maka luka itu akan sembuh.